Siapa yang membakar gedungnya? Sejak Leon mengambil alih perusahaan milik ayah Jovita, masalah mulai berdatangan salah satu. Tiba-tiba ada PT menuntut ayahnya yang sudah meninggal. Tuntutan yang ditujukan pada Santosa Konstruksi yang saat ini yang jadi direkturnya adalah Leon Wardana. Dari awal Jovita sudah marah karena Leon mengambil perusahaan ayahnya. Jovita tidak keberatan Leon menempati bangunan kantor ayahnya. Hanya ia ingin Leon mengganti nama PT itu dan mendaftarkan nama perusahaan Leon yang baru, agar tidak ada sangkut paut dengan keluarganya lagi. Apa yang diinginkan Jovita hal yang wajar. Semua anak tidak ingin nama ayahnya dijelek-jelekkan, apalagi disebut penipu. Ia tidak suka. Ia tidak ingin Leon menyentuh hasil karya milik ayahnya. Maka malam itu, saat Leon menemui sang ketua, Jovita menemui Rico. Bukankah dia membenci ayah dan menuduhnya pembunuh keluarganya? Lalu, kenapa mengambil alih perusahaan ayah? Bahkan aku tidak diizinkan bekerja di perusahaan ayahku, ujar Jovita dengan marah. Hara, bos hanya ingin melanjutkannya pekerjaan ayahmu, ujar Tony dan Rico. Jika Pak Leon menghidupkan perusahaan ayah, akan ada lagi masalah nanti. Aku tidak ingin nama ayah diungkit-ungkit orang lain, termasuk mantan pegawainya. Biarkan ayahku tenang di kuburannya. Malam itu setelah pulang dari Bokoy, sepanjang malam Leon tidak bisa tidur. Ia turun dan menemui Rico. Rico, bagaimana hasilnya? Apa sudah menemukan pelaku pencuri di kantor? Apa benar itu kerjaan Jovita? Belum, bos. Tidak ada satupun kamera yang merekam. Dan tidak ada bukti kalau dia yang mencuri berkas-berkasnya. Kenapa belum, ha? Kenapa belum? Ketua meminta aku mengerjakan dengan cepat. Sementara berkas-berkas penting hilang dicuri. Lalu saya harus menunggu berapa lama? Leon melampiaskannya kekesalan pada Rico, yang malam itu dapat giliran jaga. Maafkan saya, bos. Sepertinya pelakunya seorang yang ahli, tidak meninggalkan jejak sedikit pun. Jovita itu orang sangat pintar, Rico. Dia bahkan bisa menemukan semua kamera pengawas di kamarnya. Dan sekarang, saya tidak bisa melihat dia di kamarnya, ucap Leon. Ia sangat marah, karena Jovita mematikan semua kamera pengawas di kamarnya. Membuat Leon sangat marah. Saya yakin Jovita dan orang membantunya sudah menemukan petunjuk pembunuh keluarganya. Dan saya yakin dia akan semakin bertindak nekat. Bos, kita tidak bisa menuduh Jovita pelakunya, karena kita tidak ada bukti yang mengarah padanya. Ia meminjam motor Rudy malam itu untuk membeli obat. Semua benar dan ada buktinya. Rico membela Jovita. Dia pasti ada teman, Rico. Awasi saja Jovita. Jangan sampai dia membuat dirinya terluka lagi. Leon kembali ke kamarnya. Peter memang pintar. Apa yang ia lakukan malam itu tidak ada yang tahu. Peter menghapus rekaman CCTV sepanjang jalan dan di apartemen. Ia tidak ingin Jovita dapat masalah. Hingga pagi tiba, suara ketukan pintu membangunkan Leon. Ia bisa tidur berkat obat penenang. Leon membuka matanya dan mengerjapkan matanya untuk memulihkan kesadarannya. Leon memakai bajunya dan menyuruh si pengetuk pintu masuk. Iwan terlihat panik, berdiri di depan pintu. Ada apa? Bos harus melihat ini. Ia menunjukkan rumah kebakaran. Rumah keluarga Jovita yang diambil alih Leon terbakar. Dan sepertinya dibakar. Bukan hanya itu saja. Perusahaan milik keluarga Jovita yang sekarang diambil Leon
Semuanya ludes tak bersisa. Leon menatap dengan tajam. Siapa yang melakukannya? Tidak ada jejak sedikit pun, bos. Sepertinya orang yang melakukannya sudah paham dengan selak-beluk bangunannya, bos. Ini bukan masalah kerugian materi yang Leon pikirkan. Tapi ia terusik dengan pelakunya yang mengusiknya beberapa minggu ini. Kamu boleh turun. Baik, bos. Aku sudah tahu kalau kamu pelakunya. Leon ingin ke kamar Jovita. Lagi-lagi kamar itu dikunci dari dalam. Bi, bawakan saya kunci kamar Jovita sekarang. Pinta Leon marah. Ada apa dengan Jovita? Tidak bangun-bangun. Apa ia tidak membuka pintu? Nanti Bibi akan tahu sendiri. Bi Atin mengikuti Leon dari belakang. Dengan cepat, Leon menempelkan kard ke daun pintu. Krek. Denyut pintu terbuka. Tanpa permisi, tanpa menyapa, Leon dengan cepat menarik selimut di atas gundukan bantal guling. Jovita tertidur sangat pulas di bawah selimut. Ia meletakkan bantal guling di sisi kanan dan kiri, membuat bentuknya jadi seperti hanya bantal yang diselimuti. Tiba-tiba ia terbangun dengan mata memerah. Ia mengerjapkan mata bulat itu, menatap Leon dengan bingung. Ada apa? Saya mengetuk pintu kamarmu. Kamu tidak menjawab. Leon sangat marah pada semua, karena beberapa hari belakangan ini ada banyak penyusup yang mengusiknya. Salah satunya Jovita. Jovita terbangun, hanya mengenakan kacamata kuda yang menutupi bagian dadanya. Ia duduk setengah sadar. Bi Atin merasa tidak enak karena mengganggu tidur Jovita. Bibi mau ke dapur dulu, Pak. Leon mengangguk kecil. Kamu yakin tidak kemana-mana sejak tadi malam? Tangan Leon melemparkan kain untuk menutupi bagian dadanya yang terpampang. Tutupi tubuhmu, ini masih pagi-pagi. Tutupi kalau kamu tidak mau berurusan dengan hal lain. Jovita menarik selimut menutupi tubuh dan berbaring lagi. Tidak, Pak. Jovita Hara, bicaralah yang jujur padaku. Tidak, Pak. Hei, kamu tidak sopan. Orang lagi bicara kamu cuekin. Ujar Leon. Emosinya mulai naik. Tapi ia mendiamkan Leon hingga lelaki itu diam dan keluar sendiri. Saya yakin kalau Jovita ada hubungannya dengan semua yang terjadi. Leon memijit batang lehernya. Sementara Jovita setelah mandi ia ke dapur. Bi, punya obat luka enggak? Tanya Jovita setelah mendudukkan panggulnya di kursi. Siapa yang luka, Non? Kakiku sakit, terjatuh di kamar mandi. Ini, Non, seorang asisten rumah tangga baru memberikan obat dengan cepat ke tangan Jovita. Tatapan mata memberi isyarat. Makasih, Bi. Saat dia mengobati luka di kakinya, Bi Atin membawa sarapan yang tidak biasa untuknya. Segelas air hangat dan bubur yang dibuat langsung sama Bi Atin. Ini makan, Non. Ini sehat untuk kamu. Wah, bubur. Aku tidak suka bubur. Aku geli memakannya. Tolak Jovita mendorong mangkuk. Ini bagus untuk kesehatan kamu, Non. Kata Bi Atin menatap dengan tatapan dalam. Aku sehat kok, Bi. Kata Jovita. Sini, kita bicara. Membawa Jovita ke sudut ruangan. Leon yang mencurigai Jovita mengawasi semua pergerakannya. Saat Bi Atin menariknya ke taman belakang, ia melihatnya dari atas. Katakan pada Bibi apa yang terjadi padamu, Nak. Wajah Jovita memerah bagai tomat rebus. Ia terlihat panik dan tiba-tiba pucat. Maafkan aku, Bi. Jangan memberitahukannya. Aku salah, aku ceroboh.
Aku tahu kalau ia sampai tahu, ia akan melenyapkanku. Jadi kamu sudah tahu. Kapan kamu? Tadi malam, Bi, waktu aku pinjam ponsel Bibi. Maafkan aku akan mengurusnya, kata Jovita mengatupkan kedua telapak tangannya di depan dada, tanda memohon. Ia sudah memperingatkanku. Tolong jangan memberitahukannya. Apapun yang terjadi, Bi, aku mohon, aku salah. Aku hanya ingin fokus mencari kebenaran untuk keluargaku, ucap Jovita.